Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Loh kok hilang? Siapa yang keluar? Ini nyalain dulu ya kameranya. Ini saya absen. Tanggal 9 Maret. Akmal, hadir Akmal. Hadir. Algi Pari. Hadir dong. Alin. Hadir, Pak. Luriel, Lui. Hadir. Alia Faiza. Hadir, Pak. Ataya. Ataya Syakwil. Suaranya ada? Belum ya, belum ada respon. Syafi. Hadir, Pak. Demas. Hadir, Pak. Faika. Hadir, Pak. Farel. Hadir, Pak. Gendis. Hadir, Pak. Angga. Hadir, Pak. Ibrahim. Hadir, Pak. Kamila. Hadir, Pak. Keisha. Keisha belum ada. Kenji. Kenji ada Kenji? Kenji belum. Mazaya. Aya. Hadir, Pak. Fakhri. Hadir, Pak. Akbar. Akbar ada Akbar? Halo Akbar. Nah, belum ada respon. Tian. Hadir, Pak. Iki. Iki belum ada. Halo. Mutia. Hadir, Pak. Dia Aidin. Hadir, Pak. Kanita. Hadir, Pak. Syafi apa sih? Rasen. Rasen belum ada ya? Rasen belum ada. Rafa. Hadir, Pak. Tenten. Hadir, Pak. Tenten ada? Suaranya belum kedengeran. Hadir, Pak. Oke. Evan. Evan ada? Nggak kedengeran suaranya Evan, coba diulang. Iya, Pak. Ah, udah kedengeran. Salma.
Hadir, Pak. Sayid, Hadir, Pak. Safah, Hadir, Pak. oke, Tiara, Hadir, Pak. Nata, Hadir, Pak. Zeta. Hadir, Pak. Tadi yang belum nyaut siapa ya? Ataya ada Ataya. Keisha udah masuk, Keisha? Kenji, Iya, Pak. Kenji udah hadir. Keisha udah, suaranya coba tadi baru connecting ya. Hadir, Pak. Oke, Keisha hadir. Siapa lagi yang belum? Akbar, Akbar. Akbar suaranya belum kedengeran, Akbar. Coba dong. Akbar keluar. Kiki belum ada suaranya juga tadi. Coba Kiki, di unmute dulu. Hadirkah Kiki? Rasen udah ada, Rasen? Oh, Rasen belum ya. Berarti ada 3 orang nih yang belum konfirmasi. Ada 4 ya. Ataya, Akbar tadi keluar. Kiki belum ada respon. Sama satu lagi Rasen belum masuk. Oke, hari ini silakan yang mau ke toilet ya. Hari ini seperti yang saya bilang di grup, hari ini untuk yang remedial silakan mengerjakan remedial di SEB ya, di SEB remedial PTS. Kamu lihat di PTS 2 kelas 7 PTS 2. Ya, di mana kelas 7 PTS 2 di matematika. Ini nanti kalau kalian buka yang PTS yang kemarin itu dikasih tahu remedial atau tidak ya di bagian feedbacknya. Kalau remedial berarti nilainya di bawah 75, kalau yang tuntas berarti nilainya di atas 75. Kemudian kalau misalkan kalian remedial, ini otomatis di bawahnya akan bisa dibuka ya. Remedial matematika PTS 2. Karena ini udah disetting, hanya yang remedial aja yang bisa buka ini. Silakan nanti dibuka pakai SEB, passwordnya ada di sini, remedial PTS huruf kecil semua. Ya, waktunya 90 menit dan boleh buka buku. Ya, jadi silakan dibuka bukunya. Yang nggak remet gimana, Pak? Nah, yang nggak remit nanti sebentar. Ada tugasnya ya. Tugasnya nanti saya jelaskan. Pak, ini tetap stay di Zoom kan yang remedial? Tetap di Zoom ya. Tetap di Zoom, jadi sambil mendengarkan juga nanti ada beberapa hal yang berkaitan dengan tugas hari ini. Oke, sampai sini dulu yang remedial bisa dipahami. Ya, nanti silakan ya seperti kalian mengerjakan kuis ya. Boleh buka buku, kalian kalau mau buka buku silakan. Kalau mau buka buku silakan. Yang nggak boleh adalah kalian browsing, ya, browsing. Karena kalau browsing itu nanti waktunya
berkurang. Maksudnya malah ke distract kamu, malah nonton YouTube nanti. Oke, untuk yang remedial. Jadi silakan nanti dikerjakan remedialnya. Nah, kemudian untuk yang nggak remedial, itu hari ini mengerjakan, ini saya posting dulu tugasnya di Google Classroom. Silakan nanti dilihat di Google Classroom di kelas 7B. Itu bisa gampang kok ya. Kita belum ngerjain hitung-hitungan. Nanti akan saya jelaskan juga bagaimana cara mengerjakannya. File yang Bapak kasih di WhatsApp di-download, Pak. Iya, betul. Itu salah satu yang mau dipakai ya. Kita mau pakai. Pak, itu kalau selesai remedial masih ngerjain. Ya, yang remedial fokusnya ke remedial aja dulu ya, mengerjakan remedial. Nanti untuk yang tugas hari ini menyusul ya untuk yang remedial. Kalau saya izin live ya Pak, mau ganti ke AS aja. Oke, silakan. Oke, untuk yang nggak remedial, perhatikan ya. Tadi saya udah kirim installer untuk GeoGebra, jadi kita akan coba. Itu belum di classroom kalian. Classwork, kelas 7B, tugas 1 segi 4. Saya coba jelaskan dulu ya. Bagaimana nanti kalian mengerjakannya di GeoGebra. Oke, jadi hari ini cuma membuat rangkuman aja, ya, membuat rangkuman. Cuma nanti ada beberapa hal yang ingin saya nilai supaya seragam rangkumannya. Materi baru kita itu adalah tentang segitiga dan segi 4. Kita mulai dari segi 4 dulu. Mungkin waktu SD dulu kita sudah pernah belajar tentang segi 4 ya. Kayak rumus luas segi 4 itu apa, kemudian kelilingnya itu apa, gitu kan. Macam-macamnya ada apa aja. Nanti ada beberapa hal yang akan ditambahkan di sini ya, berkaitan dengan segi 4. Silakan nanti dibuka di bukunya halaman 111 ya. Sampai dengan halamannya berapa saya kurang tahu ya, nanti silakan dicek aja. Intinya ada di sini di buku itu udah ada rumusnya, kemudian sifat-sifatnya nanti silakan kalian tulis. Nah, mengerjakannya itu nanti di Microsoft Word ya. Mengerjakannya di Microsoft Word, dan untuk gambarnya nanti saya ingin mengarahkan kalian menggunakan GeoGebra. Ya. Jadi supaya kalian punya pengalaman menggambar bangun-bangun datar tersebut menggunakan GeoGebra. Ya. Jadi semua bangun ini gambarnya di GeoGebra. Aplikasinya tadi udah saya kirim linknya untuk kalian download. Itu untuk yang Windows ya. Untuk yang Mac silakan downloadnya di App Store. Ya, cari di App Store aplikasi namanya GeoGebra. GeoGebra Classic namanya ya. GeoGebra Classic. Oke. Jadi hari ini cuma buat rangkuman aja dari 6 bangun ini ya. Ada tambahan kan? Persegi panjang cukup lah ya. Trapesium. Nah, nanti ada beberapa kriteria penilaian. Yang pertama adalah kelengkapan ya. Jadi dari 3 yang diminta ini, sifat-sifat, kemudian rumus, kemudian gambar, apa nanti lengkap atau tidak. Kemudian kreativitas, ini berkaitan dengan bagaimana nanti kalian mengerjakannya ya. Kalian kebebasan kalian di sini untuk misalkan mengubah fontnya atau menambahkan warna-warna dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah ketepatan waktu. Ya, jadi di sini deadline-nya itu 2 minggu. Jadi sampai dengan tanggal 25, masih lama ya. Dan waktu ini juga nanti akan ada penilaian. Yang keempat adalah penggunaan GeoGebra. Pastikan nanti menggunakan GeoGebra. Ya. Oke. Kita akan masuk ke, sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Yang nggak remet tetap di Zoom, Pak. Ya, yang nggak remet kan ini, kita ngerjain ini. Ya. Nanti saya kasih tahu gimana pakai GeoGebra ya. Pertama-tama kalian install dulu ya aplikasi GeoGebra-nya. Silakan saya kasih waktu 10 menit untuk menginstal aplikasi GeoGebra. Ya. Linknya udah saya kirim karena tadinya itu saya ngarahinnya downloadnya langsung sini ke situsnya. Tapi ternyata karena
berebutan di GeoGebra ini ternyata dibatasin. Ketika ada 10 orang lebih yang download, maka dibatasin ya untuk yang lainnya. Jadi saya pindah linknya ke bisa klik link ya, Pak? Ya, itu linknya ke Google Drive. Jadi udah saya taruh di Google Drive untuk yang Windows ya. Untuk yang Mac itu belum, karena di sini nggak disediakan linknya. Jadi yang Mac itu langsung ke ini aja ya, yang pakai Mac. Kalau ada yang pakai Mac OS, harus sign in ya, Pak? ke App Store ya. Kenapa? Harus sign in. Enggak lah, harus sign in. Enggak harus sign in ya. Jadi ketika kamu udah install, maka itu langsung bisa kita pakai ya. Ini contoh aplikasinya ya. Kenapa? Rangkumannya pakai Word kan? Pakai Word. Cara pindahin GeoGebra, gambarnya dari GeoGebra ke Word-nya gimana, Pak? Oke, nanti saya kasih tahu ya. Ini kan saya akan kasih simulasinya ya, gimana cara pakai GeoGebra, kemudian gimana caranya screenshot ya dari GeoGebra. Jadi kita screenshot aja pakainya ya. Jadi kita gambar pakai GeoGebra, terus kita screenshot. Nah ini contoh tadi saya bisa gambar di ini ya, di kelas sebelumnya. Saya kasih dulu. Oke, sudah gampang ya bikin GeoGebra ini. Cuma kalau misalkan kita memang baru pertama kali pakai aplikasi ini, rada-rada bingung ya, ataupun perlu beberapa adaptasi ya untuk menggunakan aplikasi GeoGebra ini. Jadi setelah kalian install, ini nggak perlu sign in di atas ini ya. GeoGebra-nya udah muncul belum di share screen ini? Mohon maaf nih. Khawatirnya belum muncul. Ya, Pak. Sudah ya? Oke. Nah, jadi di sini ada sign in, tapi memang nggak usah sign in, nggak apa-apa ya. Jadi biarin aja, kita bisa langsung pakai aplikasi ini. Kita nggak perlu sign in. Sign in itu fungsinya untuk menaruh project ataupun file-file yang sudah kita buat di GeoGebra ini di akun GeoGebra. Ya. Selama kita nggak pakai itu, kita pakainya offline aja juga bisa sebenarnya. Ya. Oke, ini contohnya gambar persegi, nanti seperti ini, persegi panjang, kemudian ini gambar jajar genjang, kemudian gambar layang-layang, nanti gimana caranya kita gambar garis putus-putus ini, kemudian apa bedanya kalau kita pakai poligon dan lain sebagainya. Nah, oke, kita mulai dari awal ya. Baru aja di file. Oke, kalau pertama kali kita buka aplikasi GeoGebra ini masih kosong, ya masih kosong, nggak ada apa-apanya. Ini seperti kertas berpetak yang kalau kalian dulu waktu mungkin SD pernah beli kertas kotak-kotak yang kecil-kecil itu ya. Nah ini seperti ini. Ini ada akses namanya, akses ya. Ini sumbu X dan sumbu Y. Ini kita sebut sebagai diagram Cartesius. Ini sistem koordinat, di mana koordinatnya itu X dan Y. Oke, kita nggak bahas itu lebih dalam lagi. Kita bahas fitur-fitur di GeoGebra ini. Pertama adalah di sebelah kiri, di menu paling sebelah kiri ini ya, menu bar, atau toolbar ini ya. Ini ada move, ya ini move, kemudian move around point, kemudian freehand shape, ini pen. Kita pakai yang ini dulu ya, yang move aja dulu ya. Oke, move ini adalah memindahkan objek yang kita buat. Ada apa aja objeknya? Yang pertama ada titik, kemudian garis, ada garis dengan kondisi tertentu. Ini perpendikular itu berarti kan apa bahasa Inggris? Tegak lurus ya. Garis yang tegak lurus, ini bisa garis yang sejajar dan seterusnya. Kemudian ini kita bisa gambar poligon. Poligon itu segi banyak. Dan kita bisa gambar lingkaran. Kemudian kita bisa gambar elips, kita bisa kasih sudut, dan seterusnya. Kita bisa ngasih gambar, kita taruh gambar di sini, tempelin gambar, kemudian kita edit-edit gitu ya. Kemudian kita bisa nuliskan teks ya, seperti yang tadi tulisan persegi panjang itu kita pakai fasilitas ini. Kemudian ini untuk move graphic view. Jadi kalau sebenarnya kita bisa memindahkan graphic view pakai ini juga, tapi biar nggak apa namanya ya, tumpang tindih sama objek yang sudah kita buat. Ini alternatifnya adalah kita pakai ini move graphic views, atau kita pakai zoom in zoom out. Zoom in zoom out itu kita bisa pakai scroll ya. Oke,
Pertama-tama kita akan buat titik. Misalkan kita mau gambar contohnya persegi ya. Kita mau gambar persegi. Nah, ini persegi ini ada di titik 1,2, X-nya 1, Y-nya 2 gitu ya. Nah, kalau kita mau gambar persegi, itu kita butuh membuat segmen. Kenapa segmen? Apa bedanya lain dengan segmen? Kalau segmen itu adalah garis yang diperpanjang di kedua sisinya. Di sisi kanan atau di sisi kiri. Di sisi kiri itu dia diperpanjang sampai tidak terbatas ya. Kita cari batas yang ada di ujung sana. Nah, kalau segmen bedanya adalah kita hanya membuat ini titik ini ya sepanjang ini aja. Bedanya line dengan segmen. Jadi kalau line itu diperpanjang kedua sisinya, di kedua sisinya. Kalau segmen itu hanya ruas garis saja, ya dibatasin. Ketika kita gambar objek, umumnya objeknya ada titiknya ya. Kalau kita gambar poligon pun, gambar segi banyak pun ya, itu segitiga, segi 4, segi 5 dan seterusnya. Itu ini unsur yang paling utama dari sebuah garis itu adalah titik. Jadi ini yang menentukan garis ini, garis G kecil ini, ya, garis G kecil ini dari titik C menuju titik D. Jadi seperti itu ya. Nah, selanjutnya ini kan berarti panjangnya 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 ya. Berarti kalau kita mau bikin sisi yang lainnya dari persegi, berarti 8 kotak lagi ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kasih titiknya di sini, diklik. Kemudian klik lagi sampai ke sini, kemudian gabungin titik yang terakhir. Sehingga kita punya titik CDEF gitu ya. Titik CDEF. Nah, untuk mendelete kita tinggal select aja. Ya, contohnya yang tadi. Bahkan B-nya ini ketemu delete. Terus kalau misalkan kita menghapus satu titik ini berkaitan dengan garis yang ini dan garis yang ini. Garis G dan garis H ini. Kalau kita hapus satu titik ini, maka dua objek yang tadi juga ikut hilang ya. Jadi karena garis yang tadi berkaitan dengan titik yang dihapus. Maka kalau kita hapus satu titik ini, dia hilang. Oke. Nah, kalau misalkan menurut kalian mengganggu ini ya, XY-nya ini, ya kalian cuma butuh gambar kotak-kotaknya aja. Kalian bisa hilangin dengan cara pertama pastikan ininya ada di move ya, di move ini. Kemudian kalian klik di sini di sembarang tempat yang warnanya putih yang nggak ada objeknya. Kemudian klik kanan, di sini ada akses dan grid. Akses itu untuk ngilangin XY ini ya. Yang XY tadi udah nggak ada lagi. Kemudian kalau kita mau hilangin gridnya, ini kotak-kotak ini akan hilang. Kotak-kotaknya akan hilang. Tapi kalau kita mau munculin lagi, berarti klik kanan lagi, cek lagi grid. Oke, jadi seperti itu ya. Bisa gridnya bisa dihilangin, bisa dimunculin. Aksesnya juga kalau udah munculin lagi bisa, dihilangin lagi juga bisa. Nah, kalau gambarnya seperti ini kayak kurang lebih ya. Karena ini C-nya ada di dalam sendiri, yang lain pada ada di luar nih ya, di luar kotak. Ini bisa kita geser aja nih. Kita pas di huruf C-nya ini ya. Pas di huruf C-nya ini digeser aja. Sini. Jadi C-nya ada di luar. C-nya ada di sebelah sini, D-nya ada di sebelah sini. Oke. Ini F-nya juga biar sama C di sebelah sini. Ini opsional aja ya kalau kalian mau merapikan. Nah, kemudian ini juga masih belum rapi. Kenapa? Karena ada huruf-huruf. Jadi ini nama objek. Ini adalah nama dari sebuah garis. Ini garis FE, nama garisnya adalah garis I. Gimana cara kita menghilangkan si I ini supaya hilang? Ini kita ganti atau kita klik kanan. Caranya bisa begini ya. Bisa klik kanan satu-satu. Sini ada show label, show object. Ya, kalau show object itu adalah menghilangkan objeknya. Bukan menghilangkan sih, cuman hide aja ya. Jadi ini nggak di-delete, cuman tidak ditampilkan gitu ya. Show object. Terus kalau kita mau munculin lagi, tadi objeknya apa namanya? Oh, namanya I tadi. Atau di sini nggak ada bulatan birunya. Kalau kita mau munculin lagi, bisa kita klik kanan show object. Atau bisa begini aja ya. Dari titik birunya ini bisa kita klik ini. Bisa hilang ataupun bisa memunculkan. Nah, kalau kita mau ngilangin si hurufnya aja, itu kita bisa pilihnya adalah kita klik dulu. Kemudian kita show label. Label itu nama ya, nama dari objeknya. Kita bisa klik sini hilang I-nya, kita bisa klik ini hilang H-nya,
Klik ini hilang G-nya, kemudian kita klik ini hilang J. Ini gambarnya udah jadi bersih ya, hanya titik sudut dan perseginya aja. Sama halnya kalau misalkan kalian mau gambar persegi panjang nanti. Misalkan sama ya, panjangnya, tingginya sama, lebarnya sama, cuman beda panjangnya. Silakan kalian coba cara gambarnya. Oke. Jadi seperti itu. Untuk ngilangin apa nama dari MFLK ini bisa kita hilangkan sekaligus ya. Caranya gimana? Caranya adalah kita identifikasi dulu, ini namanya M, F, K, dan L. Berarti M, F, K, dan L. Cara gampangnya adalah kita yang paling terakhir aja yang tadi muncul ya. Huruf kecil yang terakhir di sini. Kalau yang di atas kan tadi udah kita klik show label. Nah, ini udah hilang. Oke, sampai sini dulu bisa dipahami? Bisa dicoba sekaligus kalian mencoba nanti di komputer kalian masing-masing. Oke, nanti kalau gambar diagonal, kita tinggal bikin lagi segmen dari sini. Ini namanya diagonal ya. Diagonal, kemudian ini juga. Kalau bulat, Pak? Kalau bulat, lingkaran. Oke, kita belajar garis dulu ya, bentar ya. Lingkaran nanti ya. Oke, nah biasanya kalau di di dalam bidang ini kan kita gambarnya garis putus-putus ya. Bisa gambar garis putus-putus. Gimana caranya bikin putus-putus? Gimana caranya bikin putus-putus? Ini saya pindahin dulu. Jadi untuk membuat objek ini stylenya berbeda dengan defaultnya, karena defaultnya adalah garis hitam seperti ini ya. Nah, kita bisa bikin garis putus-putus nih. Kita klik kanan, object properties, kemudian kita ganti stylenya, line stylenya menjadi putus-putus. Ini juga kita klik, object properties, stylenya kita ganti jadi putus-putus. Jadi seperti itu. Nah, jadi ingat kalau mau ganti style, tinggal kita klik kanan object properties. Ya. Kemudian ketebalannya juga bisa kita atur di sini, ketebalan dari garisnya. Kemudian warnanya juga bisa kita ganti. Misalkan kita mau warnanya merah di dalam ini, jadinya warna merah. Juga bisa kita ganti jadi warnanya merah juga misalkan. Jadi seperti itu. Jadi di properties tadi bisa kalian ganti-ganti ya. Nanti bisa kalian coba-coba aja ini nanti. Nanti kalau kalian udah jago, kalian masukin script nanti di sini. Tapi itu kita belum ke sana ya. Kita baru gambar aja dulu. Oke, itu mengubah style. Contoh lagi misalkan menggambar apa ya? Gambar layang-layang. Kita coba gambar layang-layang ya. Layang-layang itu kan gabungan antara dua segitiga sama kaki. Yang kakinya antara segitiga yang satu dan segitiga yang kedua itu berbeda. Ini yang satu agak panjang berarti. Nah, seperti ini. Ini layang-layang. Nah, biasanya layang-layang unsur yang paling utamanya itu untuk menghitung luas ya, khususnya itu adalah diagonalnya seperti ini. Tapi kan diagonal biasanya kalau diagonal itu biasanya kan putus-putus, berarti ini bisa kita ganti style. Kita juga bisa ganti style dari objek yang kita mau, itu sekaligus. Misalkan ini ada dua kan ya, ada garis yang ini dan garis yang ini. Sekaligus saja, berarti ini A dan B ya. Berarti A dan B, kita pencet tombol CTRL. Di CTRL itu bisa menselect objek sekaligus ya, beberapa objek sekaligus. Misalkan A dan B, kita ganti propertiesnya sehingga sama dia nanti, putus-putus. Kemudian colornya misalkan kita ganti jadi biru. Terus ini yang huruf-huruf kecil. Huruf-huruf kecil ini nih, kalau misalkan kelihatan nggak rapi, ini bisa kita hilangin. Cari aja huruf kecil di sini. Ya, huruf kecil yang masih muncul. Q, kita show label. Nah, ini udah nggak kelihatan lagi garis-garis kecil tadi. Terus kalau misalkan ininya kotak-kotaknya mau dihilangin lagi, klik kanan, gridnya hilangin. Nah, gimana caranya memindahkan gambar yang udah kita buat dari GeoGebra ke Microsoft Word? Itu kita pakai yang namanya snipping tools. Snipping tools itu apa? Ya, kita pakai snipping tools. Ini snipping tools. Nah, ini adalah menambahkan teks ya. Gimana caranya kita menambahkan teks di GeoGebra?
Kalau teksnya terlalu kecil, kalian bisa gedein di object properties, kemudian pilih teks di sini, pilihnya yang large. Mau ganti warnanya bisa ganti jadi hijau misalkan. Oke, snipping tools. Nah, apa itu snipping tools? Snipping tools itu salah satu fasilitas di Windows ya. Kalau di macOS itu tidak lagi ya, namanya screenshot sih, screenshot. Snipping tools ini sebenarnya screenshot juga, cuma enaknya adalah kita bisa langsung crop. Jadi kalau screenshot itu kan satu layar kita ambil, kemudian nanti di Word-nya ataupun di image editor ya di aplikasi lain kita edit gitu. Nah, itu ribet. Kalau snipping tools itu bisa kita langsung ya. Tombol kombinasinya itu adalah Windows tambah Shift tambah S. Mungkin beberapa dari kalian ada yang sudah tahu ya. So, ini buat yang belum tahu aja. Misalkan kalian punya metode yang lebih canggih lagi, mungkin bisa di-share ya. Oke, Windows tambah Shift tambah S. Jadi tombol Windows di antara tombol CTRL sama Alt itu bisa kita pencet bareng-bareng gitu ya, Windows sama Shift sama S, sehingga nanti layarnya agak buram. Kemudian kita crop ya, kita ambil yang mana yang mau kita copy ke Microsoft Word. Oke. Kemudian dari ini kan udah ya selesai ya. Dari Microsoft Word-nya, ini Microsoft Word ini contoh yang tadi ya. Di Microsoft Word kita tinggal paste. Paste itu CTRL V. Jadi tombol CTRL sama V kalian pencet bareng-bareng atau paste ya. Jadi seperti itu. Nah, ini gambar ini sudah ada di dalam Word kalian. Tapi ini nggak bisa digeser-geser, Pak. Ini gimana cara geser-gesernya nih? Nah, cara gesernya itu adalah ini karena defaultnya wrap text-nya itu adalah inline with text. Jadi inline with text itu adalah apa sih? Gambar ini satu baris sama teks ya. Jadi ini nggak bisa digeser-geser. Bisa digeser tapi ya mindahin teksnya. Tapi kalau misalkan kita mau bebas memindahkan si gambar ini, itu kita pilihnya adalah di sini nggak kelihatan ya. Klik kanan bisa wrap text, pilih yang type. Ya, kalau type ini bebas, kita mau pindah kemana-mana, memindahkan teks yang ada di atasnya. Jadi teksnya otomatis pindah. Kita bebas. Mau di baris ke berapapun ini bebas. Mau lebih bebas lagi? Kalau mau lebih bebas lagi, kita kasih wrap text-nya di behind the text atau in front of text, ini bebas ya. Kalau behind the text itu ini gambarnya ada di belakang teksnya ya. Jadi ada teks, ini gambar ada di belakang. Ini bebas kita mau taruh di mana aja. Oke, kalau in front of text itu sama dengan behind the text, bedanya itu adalah dia nutupin teks. Kalau misalkan kita taruh di atasnya teks, jadi teksnya ketutup. Tapi kalau misalkan di sampingnya itu nggak ketutup. Jadi bebas kalian mau pakai yang mana, silakan digunakan. Ya, pakai type boleh, mau pakai inline with text boleh, mau pakai behind the text boleh, pakai in front of text juga boleh. Ya, jadi seperti itu ya. Saya ulangi, untuk memindahkannya itu bisa kita pakai snipping tools, Windows Shift S, kemudian kita pindah ke Word-nya, paste ya, CTRL V, atau pastenya pakai yang di sini juga bisa ya, paste di sini. Paste ada ya. Oke, jadi seperti itu. Tadi ada yang nanya, Pak, kalau bulat gimana? Lingkaran mungkin ya. Kalau lingkaran itu kita pakai ini ya, circle. Nah, circle ini ada macam-macam. Ada circle with center through point. Jadi kita membuat dua titik. Pertama titik pusatnya dan titik yang dilewati oleh lingkaran ini. Seperti itu. Ini ukurannya akan berubah kalau misalkan kita pindahin si titik ini. Oke. Titik yang berubah. Ada lagi yang kedua itu adalah circle with center radius. Kita taruh pusatnya di mana? Kemudian kita tentukan panjang radius. Radius itu jadi jari ya. Kalian belum belajar lingkaran, lingkaran nanti dipelajari di kelas 8. Tapi kalian bisa coba-coba gambar ini. Seperti itu. Nah, kalau center with radius itu juga bisa kita seperti ini.
Tadi bisa kita geser aja ya. Cancel. Oke, jadi seperti itu. Ini belum kita pakai untuk yang bulat-bulatan, lingkaran, kita pakai yang lurus-lurus saja dulu. Ya. Oh ya, satu lagi yang menarik, ini bisa kita, kalau mau diarsir ya, kalau mau diarsir itu kita bisa pakai fasilitas yang namanya poligon. Poligon ini adalah sisi, poligon itu, poli itu banyak, gon itu sisi ya, jadi kita bisa membuat banyak sisi. Ini contohnya adalah diarsir semuanya. Nah, ini bisa kita pindahin. Ini bisa kita pindahin. Kalau misalkan tadi nggak ada poligonnya, itu nggak bisa kita pindahin ya. Misalkan kita delete. 11. Nih, kalau misalkan gambarnya cuma kayak begini, ini nggak bisa kita pindah nih ya. Ini kita nggak bisa pindah nih objek. Kalau mau bisa pindah, berarti kita harus close ini semua dengan sebuah poligon. Di titik-titik ini kita tutup dengan sebuah poligon. Nah, poligonnya nanti bisa di-set sini. Kalau mau diarsir yang atas doang, sorry. Kalau yang mau diarsir yang segitiga atas doang, berarti ya udah segitiga yang atas aja yang dibuat poligonnya. Ini yang diarsir bagian atas doang. Memang agak ribet ya, agak ribetnya itu adalah ya satu-satu. Tapi di sini apa namanya, sini akan jadi bagus nanti atau rapi ya, lebih rapi untuk menggambar ini. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Tadi cara bikin garis titik-titik gimana, Pak? Cara bikin garis titik-titik. Oke, saya ulangi ya. Untuk gambar garis titik-titik, ini contohnya ini di sini ya. Ini kita bikin garisnya dulu. Kita bikin garisnya dulu. Misalkan garisnya gini ya. Ini kemudian kita pakai ini select tools, atau langsung aja dari sini klik kanan object properties ya, object properties. Dari object properties kemudian kita pilih style kita pindah ke line style, kemudian pilih mau kayak gimana putus-putusnya, mau yang rapat banget, yang jarang-jarang seperti ini, atau garis titik bebas ya, tergantung kalian mau pakainya gimana. Kalau decoration itu apa? Decoration itu buat ngasih tanda ini ya, kayak kita coba ya, decoration itu kasih tanda kayak misalnya ini sisinya sama dengan ini gitu ya, decoration. Jadi ini sisinya sama, ini sama. Decoration. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Sumbernya bisa dari buku ya berarti? Ya, untuk sumbernya dari buku, jadi silakan kalian baca. Ya, memang tugas hari ini itu adalah membaca dan membuat rangkuman. Khusus untuk gambarnya menggunakan GeoGebra. Silakan dimulai mengerjakan rangkumannya. Untuk yang remedial, fokus ke remedial ya. Ininya bisa ditunda di nanti. Karena deadline-nya masih lama ya, 2 minggu. Nanti bisa ngerjain 2 minggu. Oke, sambil mengerjakan kalau ada pertanyaan silakan langsung aja ditanya ya. Ini downloadnya cuma bisa di PC atau di mobile lain bisa nggak? Bisa, di Mac bisa. Di Linknya Android yang bisa saya nggak? kirim di itu, Rasen, yang di WA linknya. Kamu Nama ini apa? kenapa? Ayah, Nama file Word. nama file Word-nya ya biasa nama kelas ya. Nama kelas. Kemudian save-nya PDF. Oh ya, sorry, saya lupa masih save as PDF di Word. Udah bisa belum save as PDF di Word? Bisa dong. Yes. Luar biasa. Belum. Misan Syafi. Siapa yang binasa, Pak? Kamu tuh video ya, direkam ya? Kumisan. Oke, save as PDF itu ya, jadi menyimpan ini ya, menyimpan
Tapi jangan lupa di save ke Word dulu sebelum kalian save as PDF ya. Save ke file Word yang biasa ya. Jangan di sini. Di matematika contoh. Ya, Kalau save langsung ke PDF nggak boleh, Pak. DOCX. Kenapa? Kalau langsung ke PDF. Langsung ke PDF. Kalau langsung nanti khawatirnya kamu lupa nge-save yang file aslinya jadi hilang. Saran saya sih di save dulu ke DOCX, baru nanti bisa save lagi ya, save copy, kemudian ini kalian ganti ke PDF. Ini otomatis langsung jadi Adobe PDF. Itu ya. Oke, silakan dilanjut. Pak, untuk nama aplikasi Mac apa? Sama GeoGebra klasik ya. GeoGebra klasik. Dan Mac GeoGebra klasik 6 di Mac App Store. Yang nyimpen virtual background 7B siapa ya dulu ya? Kenapa, Pak? VB 7B, virtual background 7B. Virtual background class. Mana di download sekali ya? Pas ya. Namanya sama semua soalnya. Yang kayak gendis ini nih, saya nggak punya nih file nih. Hilang nggak tahu di mana, lupa naruhnya. Oh, ya bentar. Nah, Pak. Kamu kumisan sih? Filter itu filter.